Duduk, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, shalom. Salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita masuk minggu pertama di bulan Juli, ya. Haleluya. Minggu depan kita kembali ibadah jam 3.30 sore ya, saudara ya. Bilang sama kanan kiri, minggu depan 3.30, oke? 3:30 p.m. next Sunday. Oke, hari ini minggu pertama gereja pusat kita Bethany Church Singapura, GBI City Tower Jakarta dan seluruh gereja cabang yang ada di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Johan Handoyo. Hari ini kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema hikmat untuk hidup sukses. Dan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul hati yang bijaksana, Heart of Wisdom. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengambil keputusan itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengambil keputusan yang baik, benar, dan tepat, itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Kenapa penting? Karena kehidupan kita saat ini itu terjadi karena hasil dari keputusan-keputusan yang kita ambil sebelumnya. Dan masa depan kita itu juga ditentukan oleh keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup kita setiap hari. Decision making, making a decision is very important in our life. Nah saudara, tapi kita harus mengakui bahwa mengambil keputusan yang baik, benar, dan tepat juga bukan merupakan sesuatu yang mudah. Halo, betul? Mungkin kalau yang receh-receh mudah. Mau makan di mana, habis ini mau ngapain, oke lah receh kan. Tetapi kalau bicara soal a big choice, ya, bicara mau kerja di mana, mau kuliah di mana, mau bisnis apa, mau tinggal di mana, di kota apa, di negara apa, mau menikah dengan siapa. Itu kita harus akui bukanlah sesuatu yang mudah karena banyak pilihan. Betul? Halo? Itu sebabnya kita semua membutuhkan hikmat untuk kita bisa mengambil keputusan dengan baik, benar, dan tepat. Nah hari ini kita mau coba belajar apa itu wisdom atau apa itu hikmat. Saudara bisa ketik banyak di Google, banyaklah definisi ya. Tapi salah satu definisi yang saya ambil dari Google, dari Cambridge Dictionary ya. Wisdom is the ability to use your knowledge and experience to make a good decision. Jadi dari definisi ini kita bisa memahami bahwa wisdom atau hikmat itu diperoleh melalui dua hal, yaitu pengetahuan dan pengalaman. Katakan pengetahuan dan pengalaman. Nah apa itu pengetahuan? Tentu ada banyak definisi juga. Tapi salah satu definisi yang saya mau bagikan pagi ini, pengetahuan itu bicara what you know. Apa yang saudara ketahui. Itu bicara soal akumulasi dari pemahaman informasi. Bisa berdasarkan sains, logik, fakta. Saudara juga bisa dapatkan itu di seminar, webinar, training. Ya, saudara bisa belajar dari buku, baca buku. Saudara bisa tanya sama orang-orang yang profesional, orang-orang yang pakar. Saudara mau punya pengetahuan di bidang kesehatan, tanyalah sama orang-orang yang profesional di bidang kesehatan. Saudara mau belajar mengenai kepribadian, personality, ya belajarlah pada psikolog, psikiater, konselor, ya orang-orang yang memang pakar di situ. Ya, jadi saudara harus banyak belajar. Dari situlah saudara memiliki banyak pengetahuan, ya, banyak pengetahuan. Dan bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi hikmat juga ditentukan dari pengalaman. Tentunya pengalaman yang dievaluasi. Ya, karena ada banyak orang punya pengalaman tapi tidak mau evaluasi sehingga tetap bodoh. Tentu pengalaman-pengalaman yang kita evaluasi itulah yang membuat kita bisa mengambil keputusan yang baik, benar, dan tepat. Nah kalau bicara baik, buruk, benar, salah itu bicara pertimbangan moralitas. Jadi hikmat ini juga ada unsur moral, prinsip moral ya, mengenai baik, buruk, benar, salah. Nah itu secara umum. Bagaimana secara biblical, apa yang Alkitab ajarkan, itu juga banyak definisinya saudara. Tapi salah satu
definisi yang saya ambil pagi ini mengenai wisdom yang Alkitab ajarkan, dari kata hokmah, kata Ibrani, itu artinya the skill of living well in the midst of the many situation and challenge of life. Ya, wisdom is the ability to live skillfully, cerdas dalam hidup, terampil dalam hidup, cakap dalam hidup. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan pengetahuan itu hikmat. Orang punya banyak pengetahuan tapi kalau nggak tahu cara mengaplikasikannya ya juga ya nggak menjamin. Ya, orang punya banyak pengalaman tapi kalau nggak tahu cara mengaplikasikan pengalaman yang dievaluasi juga nggak menjamin. Jadi orang berhikmat itu adalah orang yang bisa mengaplikasikan sehingga hidupnya cerdas, hidupnya terampil, hidupnya cakap. Karena memang diakui bahwa kita ini sedang menghadapi sebuah dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Jadi kita sedang menghadapi kondisi yang tidak ideal, begitu banyak problem, begitu banyak masalah yang kompleks dalam kehidupan ini. Itu sebabnya kita butuh hikmat supaya kita bisa mengatasi. Katakan mengatasi. Mengatasi itu artinya kita berada di atas. Kita tidak ditaklukkan oleh situasi, keadaan, goncangan yang sekarang sedang terus-menerus berubah, ya, ketidakpastian. Tetapi kita memiliki hikmat yang menolong kita untuk bisa memberikan respon yang benar. Ya, respon yang benar terhadap perkataan orang lain, itu butuh hikmat loh. Respon yang benar terhadap perbuatan atau perlakuan orang lain, khususnya orang-orang yang sulit, orang-orang antik, orang-orang menjengkelkan. Itu kita berhadapan dengan mereka butuh hikmat. Supaya nggak salah bicara. Kapan harus diam, kapan harus bicara, bicaranya bicara apa, itu butuh hikmat saudara. Ya. Kalau enggak kita akan terjebak dalam berbagai macam kesulitan yang seharusnya tidak perlu kita alami karena kita kurang pengetahuan. Itu sebabnya Jemaat BIC Korea harus banyak belajar. Amin. Ya, karena kita juga adalah murid-murid Yesus. Hikmat itu menolong kita untuk bisa mengenal emosi, mengelola emosi, mengungkapkan emosi secara benar dan sehat, kecerdasan emosi. Saudara bisa lihat di YouTube BIC Korea judulnya Emotional Intelligence, itu konselor kita Juliska share tentang kecerdasan emosi. Ya, saudara bisa baca banyak di situ. Ya. Kemudian hikmat juga menolong kita untuk bisa menghadapi situasi yang unpredictable. Sekarang ini kita ada dalam kondisi yang unpredictable. Nggak ada lagi yang pasti, semua di luar kontrol saudara. Itu sebabnya banyak orang depresi di hari-hari ini saudara, ada banyak orang depresi. Ada banyak orang kehilangan pengharapan karena mereka udah gak bisa kontrol, udah gak bisa kendalikan, segala sesuatu sedang berubah dengan begitu cepat dan signifikan. Ya, itu sebabnya kita semua harus memiliki hikmat. Amin. Nah, kalau bicara hikmat, saudara, hikmat itu sebenarnya adalah common grace, anugerah umum dari Tuhan untuk semua manusia. Katakan common grace, artinya semua manusia itu bisa memiliki hikmat, ya. Asal mereka mau aja memperlengkapi diri mereka dengan pengetahuan, mau banyak belajar dari pengalaman-pengalaman hidup mereka, maka mereka bisa memiliki hikmat. Itu common grace. Cuman masalahnya kan manusia itu sudah jatuh di dalam dosa. Dosa itu artinya melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, gak mau tunduk pada perintah dan pemerintahan Tuhan. Itu artinya dosa. Pride is the father of all sins. Ya, kita udah belajar itu. Itu sebabnya manusia terpisah dari Allah untuk selama-lamanya, disconnected. Kenapa terpisah? Karena Allah suci, Allah kudus, Allah sempurna. Satu dosa saja membuat kita tidak layak bersekutu dengan Dia yang suci. Itu sebabnya kita semua membutuhkan anugerah. Tadi kita sudah bersama-sama mengingat itu dalam perjamuan kudus. Nah, keberdosaan manusia itu, itulah yang mendistorsi pengetahuan, kecerdasan, kepandaian, dan pengalaman manusia. Semua sudah didistorsi oleh dosa. Sehingga hikmat manusia menjadi hikmat yang mementingkan diri sendiri. Hikmat manusia menjadi hikmat yang penuh dengan keangkuhan, kecongkakan, kesombongan, iri hati, keserakahan, hawa nafsu, percideraan, dan lain sebagainya. Inilah hikmat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Yakobus 3 ayat 14 sampai 15. Mari kita baca bersama. 2, 3. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Perhatikan, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, dari Tuhan, bukan. Tetapi itu datang dari dunia, dari hawa nafsu manusia dan dari setan-setan. Setan itu melawan, setan itu memberontak kepada Tuhan. Sampai hari ini.
Ya, itulah hikmat dunia, hikmat manusia, hikmat dari setan melawan, memberontak kepada Tuhan. Itu sebabnya sebagai manusia kita butuh yang namanya special grace. Katakan special grace. Nggak cukup common grace karena sudah didistorsi oleh dosa. Kita butuh yang namanya anugerah khusus dari Tuhan. Nah, anugerah khusus tidak dimiliki oleh semua orang. Ya, anugerah khusus special grace hanya dimiliki oleh orang-orang yang lahir baru, oleh orang-orang yang mau membuka hati mereka untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat secara pribadi. Karena ketika kita menerima Yesus, maka saat itulah kita terkoneksi lagi dengan Allah yang suci, Allah yang kudus. Karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kita yang berdosa diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah dan kita bisa berdoa seperti lagu tadi, Our Father, Bapa kami yang di surga. Kenapa kita bisa panggil Allah itu Bapa? Karena pengorbanan Yesus. Kita diangkat menjadi anak-anaknya, kita memiliki hidup yang kekal. Apa itu hidup kekal? Relasi, hubungan, cinta, kasih yang kekal dengan Allah. Nah saudara, dari sini kita mulai bisa membedakan hikmat manusia dengan hikmat Tuhan itu dua hal yang berbeda. Hikmat manusia itu berorientasi, berpusat kepada diri sendiri. Self-centered wisdom. Tapi kalau hikmat Tuhan itu berorientasi dan berpusat, tujuannya adalah memuliakan nama Tuhan. Disitulah bedanya. Bedanya hikmat manusia dengan hikmat Tuhan ada pada motivasi, orientasi, tujuan, dan pusatnya. Dan saya berdoa kita semua orang-orang yang sudah lahir baru, amin. Kita sudah menerima Yesus, kita sudah menjadi murid-murid Yesus. Itu sebabnya kita butuh hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Mari kita belajar bersama pentingnya hikmat Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Kenapa penting? Karena ini poin nomor 1, siapkan catatan saudara ya. Keterbatasan pemahaman atau pengertian. Keterbatasan pemahaman atau pengertian. Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajar kami Tuhan. Ini ada lagunya saudara. Menghitung hari-hari. Agar kami beroleh hati bijaksana. Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Doa Musa. Mazmur 90 ditulis oleh Musa. Musa itu umurnya 120 tahun. Nah menarik saudara, kata yada. Kata ajarlah ini menggunakan kata Ibrani yada. Ya, kata ajar ini menggunakan kata Ibrani yada. Dan kalau dalam perjanjian baru itu yada sama dengan ginosko. Jadi yada, ginosko itu sama. Artinya yaitu to know in personal way and to know in experiential way. Itu artinya yada atau ginosko. Ajarlah itu artinya mengenal secara pribadi dan mengenal secara pengalaman. Yada, ginosko is to know someone personally and experientially. Experiential knowledge. Jadi bukan sekedar punya pengetahuan secara intelektual, tapi punya pengalaman secara pribadi. Itulah kata ajarlah. Keren banget Musa ini, saudara. Karena memang Musa mengalami. Saudara, kalau saudara belajar kehidupan Musa, umurnya tuh 120 tahun ya. Kita tahu Musa itu memiliki 3 fase kehidupan, saudara ya. Yang pertama, 40 tahun pertama Musa itu berada di Mesir, di istana Firaun ya. Semua tahu nih yang baca Alkitab kan. 40 tahun kedua Musa ada di mana? Di padang gurun Midian. Dan 40 tahun terakhir Musa memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Menarik ya, 40, 40, 40, umurnya 120. Nah saudara, pada saat di Mesir, di istana Firaun, Musa itu diangkat menjadi putra mahkota lah istilahnya. Karena putri Firaun angkat dia. Ya, berarti dia ada dalam fasilitas kerajaan, kalau bicara fasilitas istana, saudara, itu hidup Musa nyaman banget. Hidup Musa nikmat banget ya, comfort, pleasure, putra mahkota bayangin saudara ya.
Wih, itu pasti hidup Musa. Belum lagi Musa itu banyak belajar dari ilmu-ilmu pendidikan di Mesir. Dia punya jabatan, dia punya kekuasaan, dia punya fasilitas dan lain sebagainya. Saya sebut di istana Firaun, Musa berkata, I am something. Saya pinter, saya cerdas, saya punya banyak pengetahuan, pengalaman, saya punya power and authority, saya punya jabatan. Saya kasih perintah, orang harus nurut. Ya, saya kasih perintah apapun, orang-orang harus ngikutin karena saya putra mahkota, karena saya salah satu ya putra dari kerajaan Firaun ya. No, saudara, di sini pasti Musa sangat sangat penuh dengan pride ya, I am something, karena memang dia punya segala yang diincer oleh orang-orang. Kita kan incer money, power, ya, sexuality, kita mengincar comfort, pleasure. Nah, itu dimiliki oleh Musa. Ya, itu sebabnya dia berkata I am something. Dan kita tahu kisah Musa nggak berhenti di situ, karena pada saat dia melihat ada orang Israel yang dizolimi dan dia bela itu, dia bunuh dia bunuh saudara orang Mesir, dan itu menjadi sebuah masalah. Singkat cerita, dan akhirnya dia harus keluar meninggalkan istana Firaun. Dan saudara tahu 40 tahun Musa itu berada di mana? Yang baca Alkitab, setelah dia keluar dari istana Firaun, 40 tahun Musa berada di padang gurun Midian. Ngapain? Saudara tahu ngapain? Ini orang pinter nih, orang cerdas. Ini orang punya jabatan, punya kuasa, punya. Ngapain 40 tahun di padang gurun? Saudara bayangin padang gurun enak gak? Siapa yang mau liburan ke padang gurun? Tempat yang tidak menyenangkan. Dan ngapain dia di padang gurun, saudara? Ketemu sama Mbe. Ketemu sama Mbe. Ya saya bingung, Daud juga gitu ya, dilatih Tuhan sama Mbe. Musa juga dilatih Tuhan sama Mbe. Ada apa ini dengan Mbe ya? Jadi kambing domba itu jadi salah satu pelatihan Tuhan. Coba saudara lihat Daud, ya kan, gembalain berapa ekor? 2-3 ekor. Sebelum diangkat Tuhan menjadi raja loh. 2-3 ekor. Ini Musa juga saudara, di padang gurun ketemunya sama kambing domba. Dia menggembalakan kambing domba. Wah, saudara bisa bayangin, ini sebuah kehidupan yang membosankan. Ini sebuah kehidupan yang gak nyaman, sama sekali gak nikmat ya. Hancur sudah saudara, mungkin Musa mengalami loneliness, ketemunya sama Mbe, ya mungkin mengalami kesepian saudara dan lain sebagainya. Jadi saya berkata di padang gurun, Musa berkata, I am nothing. Gak ada apa-apanya itu Mesir. 40 tahun berada di istana Mesir, tapi sekarang ketemunya Mbe, ketemu dalam kesepian, terisolasi, ya, menyendiri, bosan dan lain sebagainya. Dan mungkin kita, udah rasanya gerah dan lain sebagainya. Saya nggak tahu juga bagaimana perasaan Musa, manis asam asin ramai rasanya saya pikir. Tetapi di tengah nano-nano yang dialami oleh Musa itu saudara, Tuhan itu sedang melatih dia. Tuhan itu sedang membentuk dia. Dan setelah proses latihan di padang gurun itu selesai, Tuhan panggil Musa jadi apa? Jadi pemimpin bangsa Israel yang akan mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan ini prosesnya juga gak gampang. Musa gak langsung setuju loh dengan Tuhan. Halo, betul? Dia mengalami inferioritas, minder. Karena 40 tahun ketemu Mbe, minder dia. Sekarang suruh mimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, kembali kemana? Istana, tempat dia 40 tahun pertama. Sudah tahu lah perdebatan Musa dengan Tuhan cukup alot ya. Tapi akhirnya Musa setuju saudara. Dan sebagai pemimpin Israel, Musa akhirnya berkata, God is everything. Nah saya mau beritahu kepada saudara, Musa itu enggak tiba-tiba bisa berkata God is everything. Prosesnya panjang saudara. Prosesnya panjang sampai dia bisa bilang kaulah segalanya di dalam hidupku. Dibutuhkan berapa lama untuk bisa nyanyi itu? Kalau ada lagu itu waktu itu 40 tahun saudara. Karena memang hati manusia itu keras. Apalagi kalau orang pinter, orang cerdas. Ini hati-hati yang pinter, yang cerdas, yang kaya, yang punya kuasa, punya otoritas. Musa, yes, putra mahkota. Saya nggak ada lawan gitu, kata orang Ambonnya, nggak ada lawannya, nggak ada matinya. Ditaklukkan oleh Mbe. Proses Tuhan 40 tahun. Sampai akhirnya Tuhan lihat, oke, kamu siap sekarang jadi pemimpin. Dan baru Musa menyadari bahwa semua yang dia alami tidak ada artinya karena Tuhan itu segala-galanya buat hidupnya. Nah saudara dikasih Tuhan,
kita sebagai orang percaya pun akan mengalami proses pelatihan dan pembentukan ini. Tuhan memang menerima kita apa adanya. Ini khotbahnya Pastor Esther minggu lalu ya. Tapi Tuhan tidak akan membuat hidup kita seadanya. Saya ulangi ya. Tuhan memang menerima kita apa adanya. Tanpa syarat. Tapi kalau saudara terima Tuhan, Tuhan gak akan membiarkan hidupmu seadanya. Tuhan akan latih, bentuk, jadikan engkau menjadi dewasa secara rohani. Katakan amin. Karena pernikahan dengan Kristus itu bicara mempelai yang dewasa. Kristus gak bisa menikah dengan mempelai yang baby, yang kekanak-kanakan. Enggak, Kristus hanya menikah dengan mempelai yang dewasa. Itu sebabnya tujuan Tuhan buat hidup kita bukan sekedar mengampuni dosa. Bukan sekedar membawa kita masuk surga, no. Tapi tujuan Tuhan menyelamatkan kita. Ini latihannya di dunia ini sebelum dia bawa kita check out dari dunia ini. Tujuan Tuhan adalah membuat saudara dan saya menjadi dewasa secara rohani. Bilang kanan kiri, dewasa secara rohani. Amin. Yes, mungkin sekarang saudara sedang rasakan ketidaknyamanan. Ya, saudara lagi rasakan kebosanan, kejenuhan. Saudara ngerasa rasanya lonely, apalagi di luar negeri. Nanti kita akan bahas lah di Kul Gabungan soal loneliness. Ya, di luar negeri ini isunya yaitu loneliness. Tapi kan kita gak ketemu sama embe enggak lah ya, kita masih ketemu sama manusia. Meskipun jumlahnya mungkin gak sebanyak kalau saudara ada di Indonesia. Saya mengerti, ini memang sudah jadi komplain sejak awal. Ya, komplain saya juga kok, gak cuma saudara yang lonely. Saya juga ngalami loneliness saudara, ya ngalamin. Tapi itu semua tidak terjadi secara tiba-tiba dan kebetulan. Karena Tuhan mau membawa saudara dan saya menjadi dewasa secara rohani. Dan namanya proses pendewasaan, di situ kita pasti menjerit. Coba tanya saudara, nanti sebentar lagi saya akan ngalamin sih. Fase paling egois dalam tahap perkembangan hidup manusia adalah fase baby. Fase anak, saudara. Ini saya akan ngalamin nanti ya. Karena yang namanya baby saudara, mereka tuh gak peduli sama mamahnya, gak peduli mamanya lagi capek, mamanya lagi ngantuk, mamanya lagi lapar, belum mandi, gak peduli. Baby itu begitu gak nyaman, teriak. Baby begitu gak nyaman, nangis. Baby begitu gak nyaman, jerit. Dia gak peduli mamanya lagi ngapain, pokoknya aku, me, myself, and I. Semua tentang aku, itu baby, itu anak-anak. Nah kalau masih baby masih lucu. Tapi kalau umur udah 20, 30, masih begitu gak lucu saudara. Sama sekali gak lucu. Amin. Tuhan gak mau kita terus jadi baby. Bilang sama kanan kiri, Tuhan gak mau kita terus jadi baby. Ya, kita harus naik level up. Katakan level up. Level up. Dan level up itu menyakitkan. Karena baby begitu dia biasa minum susu ya, ini saya juga banyak belajar juga ya. Nanti umur 2 tahun dia udah berhenti, gak boleh minum susu, air susu ibu maksud saya. Dan itu dia proses ketika berhenti dan harus makan makanan padat, itu awal-awalnya dia akan teriak, jerit, nangis dan dia akan bilang mama jahat, mama kejam. Kira-kira mirip lah sama orang Kristen. Orang Kristen lahir baru terima Yesus, wih hip hip hura hura ya. Saudara rasanya dicintai Tuhan, semua dikabulkan doanya oleh Tuhan. Yes, dan Tuhan memang selalu cinta kita sampai selama-lama, cuman cara cinta Tuhan itu mengalami perbedaan dalam fase kehidupan. Kenapa? Karena Tuhan mau melatih kita supaya kita menjadi pribadi yang dewasa. Amin. Dia mungkin akan membiarkan kita, dan cukup banyak orang Kristen yang kaget, bingung dengan cara kerja Tuhan. Pernah gak ngalamin ya? Saudara kaget, saudara bingung, kenapa Tuhan tidak seperti yang kubayangkan? Kenapa aku anak Tuhan, orang Kristen tapi mengalami ketidaknyamanan? Ya, kenapa aku mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginanku dan lain sebagainya? Dan Tuhan kira-kira membiarkan kita alami itu, kenapa? Karena dalam proses kedewasaan, keakuan kita, keegoisan kita, kesombongan, keangkuhan, keserakahan kita itu sedang dimatikan. Dan itu sakit, gak nyaman. Kita akan jerit, nangis, teriak sama kayak baby. Nangis, jerit, teriak. Dan mungkin, kita bisa bilang Tuhan kejam. Mungkin Tuhan jahat. Kenapa Tuhan diam aja? Kenapa Tuhan biarkan aku ngalamin proses ini? Diperlakukan tidak adil, diperlakukan seperti ini. Kenapa ketemu orang-orang ini? Dan lain sebagainya. Mungkin saudara merasa Tuhan diam dan membiarkan. Dan saudara rasa Tuhan tidak cinta. No. Tuhan sayang kita sampai selama-lamanya. Dia mau kita jadi bertumbuh dewasa sama seperti Dia.
Dan kita nanti akan sadar pada waktunya bahwa kita ini bukan the center of life. Kita bukan the center of reality. Kita nggak bisa kontrol Tuhan. Kita nggak bisa kendalikan Tuhan untuk selalu mengikuti apa yang kita inginkan. Karena cara kerja Tuhan beda dengan cara kerja kita. Tuhan punya cara kerja yang melampaui. Katakan melampaui. Nggak harus sesuai skenario kita. Nggak harus sesuai dengan angan-angan hasrat, keinginan dan harapan kita. Nggak harus, karena Dia tahu yang lebih baik, bahkan yang terbaik untuk hidup dan masa depan kita. Amin. Pikiran kita hanya segini, pikiran Tuhan itu sejauh langit, itu pikiran Tuhan. Dari bumi. Wah, kita cuma ngukurnya segini. Tuhan itu ya, tinggi, panjang, dalam, lebar. Dia tahu yang terbaik. Serahkanlah kepadanya. Dia yang ciptakan kita. Siapa yang paling tahu iPhone? Siapa yang paling tahu Mac? Yang terbaik untuk iPhone dan MacBook adalah Apple. Apple yang ciptain, saudara. Siapa yang paling tahu seluk-beluk hidup kita dan masa depan kita? Tuhan pencipta kita, amin. Itu sebabnya sadarilah, we are not the center of life. Kita bukan pusat hidup, kita bukan Tuhan. Marilah kita belajar untuk berserah dan mengakui, Tuhan, rancanganmu selalu lebih baik. Rancanganmu selalu lebih hebat dari pikiran dan cara kerjaku. Dan aku mau tunduk menaklukkan diri di bawah kendali Tuhan. Amin. Yang kedua, yang terakhir, kenapa kita perlu hikmat Tuhan? Karena kita terbatas memahami waktu. Keterbatasan waktu, saudara. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Yuk kita baca 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, please. Tapi seperti orang bijaksana atau arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Berarti orang Kristen bisa bodoh ya. Karena ini Paulus tulis kepada orang Kristen yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 15 Rasul Paulus tulis kepada orang percaya, murid-murid Yesus, saudara dan saya ini, teks ini. Bukan untuk orang yang gak percaya, bukan. Dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya apa? Perhatikanlah dengan sungguh-sungguh cara hidupmu setiap hari. Perhatikanlah apa yang saudara lakukan setiap hari. Because tomorrow starts today. Saudara mau memiliki masa depan yang cerah, mulainya dari hari ini. Bukan, oh nanti, hari ini. Setiap hari itu adalah masa persiapan, saudara. Itu masa pelatihan, itu masa pembentukan. Oleh karena itu, saya sendiri belajar. Saya sendiri belum sempurna, saudara. Belum. Saya masih jauh juga dari kesempurnaan, masih belajar. Mari kita terus belajar untuk refleksi diri sebelum bobo, malam-malam sebelum bobo, saudara. Coba saudara belajar untuk refleksi diri. Kalau cara hidup saya seperti ini terus, kira-kira ujungnya bahkan bagaimana ya? Coba pernah gak mikir, kalau saya bergaul dengan orang-orang ini terus, kira-kira ujung-ujungnya bagaimana ya? Kalau saya memilih dia jadi pacar saya, kira-kira bagaimana? Itu saudara harus mulai pikirkan, kalau cara saya mengelola uang, menggunakan uang seperti ini terus, kira-kira keuangan saya bakal bagaimana ya ke depannya? Nanti kita akan bicara tentang keuangan ya, Pak Bernardo akan melayani di minggu terakhir bulan Juli tentang kesehatan keuangan. Nanti saudara bisa banyak belajar tentang financial. Kira-kira bagaimana ya kalau cara saya membangun hubungan sama orang modelnya begini, ya kira-kira bagaimana kalau cara saya memperlakukan orang lain seperti ini terus, kira-kira bagaimana ya? Apakah ini memuliakan Tuhan? Nah, orang berhikmat itu selalu mikirnya God-centered. Apakah ini memuliakan Tuhan? Kalau saya bangun hubungan dengan orang ini, apakah hidup saya semakin mengasihi Tuhan? Apakah hidup saya bisa jadi berkat untuk orang lain? Kalau saya kerja di sini, apakah saya bisa jadi blessing untuk orang lain? Apakah saya bisa tambah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama? Apakah saya bisa menjadi dewasa secara rohani? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang penting, saudara, untuk saudara mengetahui yang namanya hikmat Tuhan. Karena hikmat Tuhan berpusat kepada Tuhan. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di ayat 16 dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Dalam terjemahan lain kata redeeming the time. Tebuslah waktu. Jadi waktu itu harus ditebus.
Ini bahasa perdagangan untuk kita membeli komoditas waktu yang sifatnya terbatas dan bisa hilang. Pergunakanlah waktu. Saudara, sebagai orang-orang percaya kita harus aktif, katakan aktif. Kita harus aktif mengambil momen, menciptakan momen. Ini saya khotbahkan, sudah bisa cek itu judulnya mempergunakan waktu. BIC Korea YouTube-nya sudah bisa dengarkan itu tentang waktu. Saya lebih banyak menguraikan di situ. Kalau ini enggak, saya cepat aja ya saudara. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menggunakan waktu yang sementara, yang terbatas ini saudara. Untuk bermakna, katakan bermakna. Di hadapan Tuhan dan kemuliaannya. Waktu ini sangat singkat saudara. COVID-19 ini sudah membuat banyak orang check out. Kaget saya juga, umur berapapun check out saudara sekarang. Orang yang sehat pun check out. Pendeta pun check out. Udah pendeta hidupnya sehat, check out juga. Udah gak bisa diprediksi. Bukan berarti kita gak jaga pola hidup. Oh kok Dedi ngomong gitu, ya udah kita gak usah hidup sehat. Soalnya check out juga, ya terserah loh. Tapi maksud saya gak ada lagi jaminan. Toh semua kita pasti check out. Halo, betul? Halo? Yes. Tinggal tunggu antrian kita ini sebenarnya. Gak tahu siapa duluan. Gak bisa kita bilang, oh nanti pasti kalau umur 70. Oh belum tentu yang 70 masih hidup. Yang 30, 20 duluan. Ya, gak bisa lagi diprediksi saudara. Itu sebabnya waktu ini benar-benar singkat. Misteri saudara. Ini cuma Tuhan yang tahu karena dia yang berdaulat. Kita gak pernah tahu. Itu sebabnya marilah kita buat sesuatu yang menyenangkan dia. Orang berhikmat itu selalu melihat segala sesuatu dalam perspektif kekekalan. Apa yang aku lakukan ini aku lakukan untuk memuliakan Tuhan. Untuk menjadi berkat bagi keluargaku, menjadi berkat bagi komunitas, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi teman-temanku. Nah itu orang berhikmat, dia gak perlu mikirin dirinya terus, dia mikirin kepentingan Tuhan dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia selalu melihat segala sesuatu sebagai sebuah proses pembelajaran. Ada orang bilang pengalaman adalah guru yang baik, saya gak setuju. Karena ada banyak orang umurnya banyak, 50, 60 tapi tetap aja egois, iri hati, melukai sesama, umurnya padahal udah banyak. Enggak. Pengalaman bukan guru terbaik, bukan guru yang baik, tapi pengalaman yang dievaluasi itu adalah guru yang baik. Nah saudara jangan salah paham, orang bijaksana bukan orang sempurna. Ini yang perfeksionis, wah no. Bebaskan diri saudara dari tuntutan kesempurnaan. Karena kesempurnaan itu datangnya kapan? Nanti waktu kita ketemu Yesus, itulah kita mengalami kesempurnaan total. Bebas dari kehadiran dosa secara total itu nanti kalau kita sudah check out ketemu Yesus. Tapi selama kita masih hidup, kita masih bisa buat kesalahan. Halo? Iya, orang bijaksana masih bisa mengambil keputusan yang salah. Masih bisa saudara. Tapi kenapa dia disebut bijaksana? Karena dia bisa belajar dari keputusan-keputusannya yang salah. Sedangkan orang bodoh, orang yang tidak pernah mau belajar dari keputusan-keputusan yang salah. Jadi saudara bebaskan diri saudara dari perfeksionis ya. Itu gak bagus saudara, itu membuat hidupmu terintimidasi. Itu membuat hidupmu gak bahagia. Kau kutuki dirimu terus karena salah ambil keputusan. Kau sakiti dirimu karena kau merasa sudah salah ambil keputusan. Enggak. Tuhan sayang kita, Tuhan terima kita, Tuhan ampuni kita, dan Tuhan masih memberikan kepercayaan kepada kita. Amin. Nah saudara dikasih Tuhan ada sebuah quotes yang menarik menurut saya. Ini saya ngutip, God's primary will for your life is not the circumstance you inhabit, it is the person you become. Wow, keren. Tujuan utama Allah dalam hidup kita nih, dengarkan saya saudara, bukan sekedar memberikan kepada kita tempat kerja yang nyaman, uang yang banyak, gak sekedar itu maksud saya. Tujuan utama Allah juga bukan sekedar memberikan kita ketemu dengan suami idaman, istri idaman yang membuat hidup kita happy selama-lamanya, enggak juga. Tanya sama yang udah menikah, seiman. Ya. Seiman, ngalami konflik gak? Ngalamin juga. Gak seperti drama Korea atau drama-drama lainnya. Enggak saudara. Tujuan utama Allah juga bukan sekedar membuat kita nyaman tinggal di sebuah negara. Nyaman tinggal di sebuah kota dan kita bisa hidup hip-hip hura-hura selama-lamanya di kota dan negara itu. Enggak. Negara mana sekarang yang gak digoncang?
Kota mana sekarang yang gak digoncang? Goncang juga. Karena memang tujuan utama Allah itu bukan kenyamanan secara daging. Saya ulangi, tujuan utama Allah itu bukan membuat kita nyaman secara daging sehingga kita terus hidup dalam keegoisan, kesombongan, keserakahan, kepahitan, kenajisan. Tuhan gak suka dengan keinginan daging karena itu merusak relasi. Karena itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu sebabnya Tuhan bentuk kita. Kita ngalami benturan. Kita ngalami benturan, dibentuk sedemikian rupa. Karena goal Tuhan adalah Roma 8:29, menjadikan saudara serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Ayat 17 berkata, apa tadi? Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan, secara umum kehendak Tuhan ada di mana? Alkitab, katakan Alkitab. Alkitab ini God's moral will. God's moral will, kehendak Tuhan secara moral. Saudara kalau mau tahu standar kekudusan Tuhan, baik benar, baik buruk benar salah, saudara harus baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Ya, jangan cuma baca renungan-renungan harian, saudara. Saudara harus baca itu semua pasal-pasalnya. Kalau renungan-renungan harian itu kan tafsiran orang. Ya, tapi saudara jangan tafsiran orang. Boleh baca tafsiran, boleh. Ya, tapi bacalah Alkitabnya gitu. Makanan rohani yang murni, susu yang murni itu Alkitabnya, bukan tafsiran orang. Bahkan khotbah ini juga tafsiran. Ya, jadi saudara juga harus berhati-hati memfilter khotbah. Kalau khotbah nggak memuliakan Tuhan, ya nggak bisa. Kita harus selalu glorify God. Nah, itu sebabnya saudara harus merenungkan firman. Katakan merenungkan firman. Siang dan malam. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nanti kita sharing ya tentang saat teduh masing-masing ya, Rabu ini di Cool. Saat teduh, apa yang saudara dapatkan, itu penting saudara. Karena dari situ saudara dapat yang namanya spiritual discernment, kecermatan rohani. Kalau saudara nggak punya firman dalam pikiranmu, yang ada adalah filsafat, filosofi dari drama, dari film. Hati-hati, drama, film itu value-nya, waduh saya amati saudara, banyak bertentangan dengan Alkitab. Jadi saudara harus hati-hati, apa yang masuk dalam pikiran sadar, pikiran bawah sadar, itu mempengaruhi perkataan kita, mempengaruhi perbuatan kita, mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan hidup kita. Cara kita mengambil keputusan itu ditentukan dari 5 panca indera kita. Hati-hati dengan apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan dan lain sebagainya. Saudara tahulah mengenai panca indera. Itu sebabnya saudara harus memasukkan firman, ketaatan, melakukan firman, supaya saudara bisa ngerti God's individual will. Kalau saudara sudah taat dengan God's moral will, saudara nanti nggak bingung dengan God's individual will. Karena memang Alkitab nggak memberitahu nanti saudara nikah dengan siapa. Nggak ada di Alkitab. Kalau saudara tanya, Tuhan aku nanti nikah sama siapa ya? Acai, Ahong, atau Abun. Saudara cari di Alkitab Acai, Ahong, Abun, nggak bakal ketemu. Adanya Yohanes, Matius, Markus, Dedi aja nggak ada namanya di Alkitab. Jadi kalau saudara nanti tanya kehendak Tuhan nanti saya menikah dengan siapa? Nggak ada di Alkitab. Halo, betul? Kalau udah berkata Tuhan nanti saya kerja di mana? Ada nggak Samsung? Atau nggak ada, cari di Alkitab nggak ada saudara. Saya nanti tinggal di mana? Nggak ada. Saya mau menikah, kapan menikah, timingnya itu kan semua nggak ada di Alkitab. Karena memang Alkitab itu adalah prinsip umum, God's moral will. Alkitab itu memberikan guidance supaya saudara nggak melenceng dari kehendaknya. Tapi kalau udah bicara tentang pribadi, Tuhan kasih kita freedom. Kalau udah bicara mau menikah dengan siapa, jodoh di tangan saudara, bukan di tangan Tuhan. Tuhan itu cuma display, kasih pilihan. Dan Tuhan akan guide, pimpin. Tapi yang harus mengambil keputusan bukan Tuhan. Karena Tuhan gak ciptakan robot. Tuhan ciptakan kita dengan free will, free choice. Siapa yang harus mengambil keputusan? Siapa? Kita, bukan Tuhan. Kita yang harus memutuskan. Ya. Mau kerja di mana, mau kuliah di mana, mau tinggal di negara apa, di kota apa, mau menikah dengan siapa. Saudara yang harus ambil keputusan. Dan Tuhan memberikan kita freedom. Kita diberikan kebebasan untuk memilih dan mengambil keputusan. Itu sebabnya hikmat itu penting gak? Halo?
Penting sekali pimpinan Tuhan itu penting nggak? Penting sekali pimpinan Tuhan, saudara. Jadi saudara nggak perlu takut ya. Iya, saudara nggak perlu takut. Ambil saja keputusan. Hidup ini bicara soal keputusan. Kalau ini memuliakan Tuhan, kalau ini membuat saya semakin mengasihi Tuhan dan sesama, dan kalau ini membuat saya serupa Yesus, kalau ini membuat saya jadi blessing untuk orang lain, melangkahlah, nggak usah ragu-ragu, itu pasti dari Tuhan. Itu pasti dari Tuhan. Gak usah pikir lagi, ini bukan Tuhan ya pasangan. Udah dah, kalau pasangan itu seimbang denganmu, dia cinta Tuhan, dia lahir baru, ya values-nya sama. Dia cinta dengan kebenaran, dia hidup dalam kerendahan hati, kasih, ketulusan. Udah itu pasti dari Tuhan. Udah gak usah nanya-nanya lagi dari Tuhan, bukan dari, udah itu dari Tuhan itu. Ya, pokoknya kalau gak bertentangan dengan prinsip Alkitab, itu udah dari Tuhan. Amin. Iya, jangan ragu-ragu lah, ambil keputusan. Nah nanti mungkin saudara menatap saya dan berkata, kalau saya salah gimana? Nah itu saya udah bilang, orang berhikmat itu bisa salah saudara, tapi saudara gak perlu khawatir. Ini menarik saudara, ada sebuah quotes yang berkata begini, Allah mau kita belajar dibentuk melalui keputusan-keputusan yang kita buat. Jadi kalau saudara ngerti prinsip ini, saudara gak akan takut dengan kegagalan. Semua orang bisa gagal saudara. Udahlah bebaskan dirimu dari perfeksionis. Semua orang bisa gagal. Tapi jangan terus menerus hidup dalam kegagalan. Yaitu the choice is yours juga sih. Kalau mau terus menerus ya on, itu namanya dodol ya kata orang Sunda. Ya tapi semua orang bisa gagal. Semua orang bisa salah ambil keputusan. Dan itu mungkin membuat saudara mengalami keadaan yang sulit karena salah ambil keputusan. Tapi saudara jangan menghukum dirimu sendiri. Jangan mengutuki dirimu sendiri. Jangan membenci dirimu sendiri. Karena kesalahan itu. Hati-hati, banyak orang depresi karena mereka tidak cinta sama diri mereka. Mereka kutuki, mereka hukum terus diri mereka. Mereka sakiti terus. Kita udah belajar ya tentang self-image minggu lalu kan. Self-love, self-acceptance. Itu penting mengasihi diri. Karena kalau udah ngalamin kasih Tuhan, kita bisa mengasihi diri dan kita bisa mengasihi sesama manusia. Oke. Jadi maksud saya adalah kita nggak harus, jangan sudah berpikir kalau ini perfect menurut kita, ini pasti God's will. Belum tentu perfect menurut saudara itu adalah kehendak Tuhan. Belum tentu saudara. Yang kita anggap nggak perfect, itu justru kehendak Tuhan. Ya, ini butuh spiritual discernment ya. Butuh yang namanya kecermatan rohani. Itu sebabnya saudara, ada beberapa poin sih yang bisa, ini cuma guidance aja ya. Saudara harus banyak memiliki yang namanya counselor rohani. Ya, godly counsel. Jadi kalau sebelum saudara mengambil keputusan, saudara harus tanya sama orang-orang yang dewasa secara rohani. Makanya jangan memisahkan diri dari komunitas. Aduh, ya jangan pakai kacamata kuda. Tahu nggak kacamata kuda? Apalagi kalau orang udah pacaran itu katanya love is, benar nggak? Love is blind. Makanya kalau orang pacaran, jangan berduaan terus. Ajak teman-teman karena yang bisa lihat itu teman-temanmu karena kita buta. Pokoknya kalau udah sama dia, akan kulakukan semua untukmu, akan kuberikan seluruh cintaku. Gak ada yang tahu lagu ini Evan ya? Evan tahu pasti lagu ini. sorry yang Gen Z, yang milenial, ini lagu udah tua banget. Gak penting juga lagu ini untuk tahu nggak tahu ya saudara ya. Gak relevan lagu ini. Cuman maksud saya ada banyak orang tuh kalau udah jatuh, namanya juga jatuh. Jatuh cinta itu buta. Udahlah pokoknya kaulah segalanya untukku. Makanya saudara perlu teman, perlu komunitas. Karena mereka punya mata lebih tajam daripada saudara yang buta itu. Ya, saudara harus kenalkan kepada keluarga, kenalkan pada orang-orang ini teman ya, teman. Sahabat, PDKT yang sebentar lagi mungkin ya saudara kenalin aja. Coba lihat orang lain bagaimana ya. Jangan langsung memutuskan udah aku harus menikah sama dia. Enggak. Pokoknya kalau kemarin saya share tentang love relationship di the channel ya. Kalau saudara masih dalam posisi belum menikah, buka mata lebar-lebar. Kalau sudah nikah, tutup mata. Jangan dibalik ya. Sebelum nikah tutup mata, buta. Begitu udah nikah, ini bukan dari Tuhan ini. Aku salah ambil keputusan nih. Ini bukan orang dari Tuhan. Hati-hati ya, kalau saudara pikir jodoh dari Tuhan, saudara bisa memutuskan begitu tuh. Ini bukan dari Tuhan nih, saya salah menikah ini. Kalau gitu saya harus cerai. Karena jodoh di tangan Tuhan. Enak aja.
Itu keputusanmu sendiri. Makanya berbahagialah orang-orang yang masih single di tempat ini. Karena inilah waktunya saudara membuka mata lebar-lebar. Amin. Dan kalau saudara mulai kesetrum-kesetrum sama orang, kenalkan dia sama teman-temanmu. Kalau udah mulai kesetrum-kesetrum, ajak teman-temanmu, ajak orang-orang cool. Kenalkan sama Ko Kevin, Ko Evan, Simai, kenalkan sama Ive, kenalkan sama saya, Susan. Kenalkan dong, supaya kita lihat orangnya. Karena kita buta nih biasanya kalau yang lagi falling in love tuh biasanya saudara tuh buta. Ya. Ada lagu apa? Hilang akal sehatku. Hilang akal sehatku, hilang akal sehatnya saudara. Tapi enggak lah, jemaat BIC adalah orang-orang yang melek. Amin. Saudara orang-orang yang punya pengetahuan, punya kecermatan untuk melihat. Saudara bisa deteksi core belief, core values, seimbang enggak? Ya, itu sangat penting saudara. Dan saudara enggak perlu takut misalnya saudara ngalamin kesalahan, it's okay. Di masa-masa tersebut Tuhan tetap terima saudara. God is not in the business of rejecting people who made wrong choices. He is in the business of redeeming them. Ini berlaku untuk yang sudah melakukan kesalahan ya. Tapi kalau saudara masih belum mengambil keputusan, saudara harus bijaksana. Tapi kalau ternyata meleset, maksudnya sudah terjadi, istilahnya nasi sudah jadi bubur ya istilahnya. Saudara sudah salah meleset karena belum dengerin khotbah ini gitu misalnya. ya udahlah, habis gimana? Siapa suruh nggak dengerin gitu kan? Tapi kan juga dengerin khotbah juga kan nggak tahu momennya kapan gitu kan? Iya. Makanya udah ikut aja terus komunitas rohani karena Tuhan bisa bicara melalui komunitas. Tapi kalaupun saudara udah terlanjur salah, ini quotes bagus. Tuhan itu nggak pernah menolak, melepaskan dan membuang hidup kita karena kita salah ambil keputusan. Dia sayang sama kita, saudara. Urusan Tuhan itu selalu memulihkan, menyembuhkan. Memang benar, Tuhan kalau ini sudah berkaitan dengan dosa, Tuhan akan disiplin. Bukan menghukum ya, Tuhan gak menghukum, Tuhan disiplin. Nah disiplin itu berarti dihajar. Tapi dihajar bukan karena Tuhan jahat dan mau saudara binasa. Tuhan gak mau saudara binasa. Dihajar, didisiplin itu karena Tuhan cinta, Tuhan sayang. Tapi setelah dihajar, setelah didisiplin, mungkin saudara mengalami broken heart ya kalau dihajar. Kalau Tuhan tahu, wah kalau sama orang ini, no, bahaya. Dia Tuhan bisa aja bikin stop supaya saudara sadar gitu. Berhenti sudah sama orang ini gitu. Nah itu mungkin membuat saudara broken heart. Tapi mendingan broken heart sekarang daripada sudah menikah dengan orang itu dan saudara broken heart seumur hidup. Halo. Jadi gak apa-apa lah putus cinta. Ini yang khotbah ini juga sebelum mendapatkan yang terbaik. Susan adalah yang terbaik buat saya. Dia bukan sempurna, tapi dia memperlengkapi dan menjadi divine helper buat saya. Ya, sehingga saya bisa lebih baik dibanding sebelumnya ya. Wow. Tapi itu melalui kesalahan. Saya nggak mau cerita lah di sini ya, nanti di call aja. Saya berkali-kali juga gagal, salah nembak. Berapa yang saya tembak-tembak tuh salah saudara ya. Aduh, jangan suka nembak-nembak lah ya. Mendingan bersahabat saja dengan sebanyak mungkin, amin. Ya, tapi harus orang-orang yang tepat ya, bersahabat. Nah saudara yang dikasih Tuhan, Billy Graham, saya sebentar lagi selesai, saya undang para pelayan maju ke depan. Billy Graham berkata, the will of God will not take us where the grace of God cannot sustain us. Keren nih Billy Graham, almarhum ya. Beliau berkata kehendak Tuhan itu gak akan membawa kita ke suatu tempat di mana kita gak mengalami anugerah Tuhan yang menopang kita. Selalu ada anugerah, selalu ada kasih karunia. Amin. Ini berlaku untuk setiap orang yang sudah nasi menjadi bubur, yang sudah terlanjur maksud saya. Saudara, kalau saudara mungkin salah, meleset dalam mengambil keputusan, Tuhan tetap akan menopang hidupmu dengan cintanya, dengan kasihnya, dengan anugerahnya. Katakan amin. Dia tidak pernah membuang kita, dia tidak pernah melepaskan kita. Yang ada kita yang ngelepas Tuhan, saudara. Kenapa kita masuk neraka? Karena kita lepasin Tuhan, bukan Tuhan lepasin kita. Neraka itu pilihan kita karena kita ngelepasin Tuhan. Tapi Tuhan tuh sebenarnya gak pernah mau lepasin kita. Cuman kan kita diberikan kehendak bebas kan. Nah ada orang-orang yang memang mau lepasin Tuhan neraka. Neraka itu pilihan manusia. Saudara ya.
Tuhan itu gak mau sebenarnya ngelepasin. Ya. Tuhan itu mau terus dekap kita, peluk kita saudara. Dia gak mau kita mengalami keterpisahan dari dia. Penghukuman neraka itu ya. Tapi dia mau terus sama kita. Hidup yang kekal itu sama kita. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ya itu ada lagu lama. Tuhan itu cinta sama kita. God is in control. Kalau pun saudara salah meleset, gak apa-apa, it's okay, sudah. Jangan menghukum dirimu terus. Datang padanya. Sudah ada di tangannya, ada di hatinya, ada di pikirannya, ada di rencananya yang besar. Yang buruk pun dia bisa ubah menjadi kebaikan. Yang rusak, yang hancur pun dia bisa bentuk menjadi bejana yang mulia. God is in control. Hari ini kita belajar 2 poin sederhana saja. Kenapa kita penting punya hati yang bijaksana? Kenapa sih? Karena kita terbatas dalam pemahaman, pengalaman, pengetahuan kita terbatas saudara. Yang kedua, kita terbatas memahami waktu. Kita bisa check out kapan saja. Itu sebabnya jangan pernah memegahkan diri. Tapi rendahkanlah hatimu senantiasa di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya mau kita nyanyi lagu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu. Kami di setiap waktu, Besar setiamu Tuhan. Agunglah karya-Mu Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Berapa banyak dari saudara yang hari ini mau meresponi firman Tuhan? Saudara mau menaklukkan dirimu, menaklukkan bahkan pengetahuan, kecerdasan, kepandaian, pengalamanmu. Saudara mau taklukkan di bawah kendali otoritas Tuhan. Dan saudara mau berkata, Tuhan, I'm nothing. God is everything. Saya mah gak ada apa-apanya. Di luar Tuhan saya gak mampu berbuat apa-apa. Tuhanlah segala-galanya buat hidup saya. Ambil alih Tuhan, kuliah saya, kerja saya, bisnis saya, keluarga saya, pasangan hidup, hubungan-hubungan yang saya bangun, cita-cita masa depan saya. Ambil alih Tuhan, ambil alih. Saya mah terbatas, kami mah terbatas Tuhan. Pengalaman kami terbatas. Waktu-waktu dalam hidup kami juga sangat terbatas Tuhan. Bahkan kami gak bisa memastikan habis ini juga akan apa yang terjadi, gak tahu. Kami gak bisa pastikan 100% Tuhan habis ini bagaimana. Semua misteri. Waktu berlalu dengan buru-buru dan begitu cepat. Melesat begitu saja. Ajar kami menjadi orang-orang yang bijaksana untuk selalu melihat waktu yang terbatas ini sebagai momen
supaya hidup kami bermakna di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kami mau jadi berkat buat keluarga kami Tuhan. Kami mau jadi berkat buat orang tua kami. Kami mau jadi berkat untuk kakak adik kami. Kami mau jadi berkat untuk teman-teman kami, untuk sahabat kami, untuk gereja ini Tuhan, untuk kota bangsa yang Tuhan percayakan, untuk kampus kami, tempat kerja kami. Yesusku. Kalau saudara mau, taruh tangan kanan saudara di dada, saya berdoa. Bapa, kami semua butuh hikmat dari Tuhan. Sebab hidup ini bukan tentang kami, tapi hidup ini tentang Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya hikmat dari Tuhan memimpin kami untuk kami bisa mengambil keputusan yang baik, benar, dan tepat. Yang membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Yang membuat hidup kami berbuah, jadi blessing bagi banyak orang. Biar waktu-waktu yang ada ini boleh kami tebus. Supaya kami gak perlu melihat hari-hari yang jahat. Gak perlu. Tapi kami melihat hari-hari ini adalah harinya Tuhan. Kami melihat sukacita, kami melihat kesembuhan, kami melihat pemulihan, kami melihat terobosan, kami melihat mujizat, kami melihat kemenangan, kami melihat kemuliaan setiap hari. Bahkan di tengah goncangan, kami tetap melihat terang Tuhan bersinar. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan para pelayan-Mu yang sudah melayani dengan sukacita. Orang-orang yang hadir bahkan di tengah cuaca yang tidak terlalu baik pun mereka hadir karena mereka lapar dan haus akan Tuhan. Yang onsite diberkati, yang Zoom juga diberkati. Di rumah masing-masing kami semua mengalami perjumpaan dengan hadirat-Mu. Dan sebentar kami pulang, kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha. Datanglah Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Dalam nama Yesus, semua yang mau hidup bijaksana, memiliki a heart of wisdom. Sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati, keep winning, happy Sunday. Silakan duduk saudara.